Reformasi atau revolusi oleh M. Rizal Fadilah. Kasus demi kasus terkuak di era Prabowo yang tentu bukan prestasi kerja dari presiden ini. Pembongkaran bukan produk kebijakan konsisten dari omon normatifnya. Barang busuk masa Joko Widodo tidak mustahil terkait juga pada kinerja Prabowo selama jadi menteri. Bau korupsi, kolusi, dan kejahatan lain menyebar kemana-mana. Rejim Joko Widodo multi predikat sebagai rejim zalim, rejim pembohong, rejim mistik, rejim korup, atau rejim bobrok. Anehnya, Prabowo menganggap baik dan bagus Joko Widodo. Orang banyak bertanya, kena sirep atau sihir apa Prabowo? Begitu format khidmat, bahkan menghamba pada Joko Widodo. Berani melawan arus publik yang menuntut agar Joko Widodo diadili. Pembelaan Prabowo di luar nalar sehat. Jenderal Bintang 4 ini patuh pada tukang main kayu. Kasus Pertamina membuktikan rejim memang bobrok. Ketika Pertamina masuk dalam grup Danantara justru di saat yang bersamaan terkuak korupsi dahsyat Pertamina. BUMN lain yang rentan korupsi juga mulai panas dingin. Kepentingan politik terlalu kuat memeras BUMN, akibatnya kebangkrutan membayang. Bukan sekadar mismanajemen, tapi miskin moral dan miskin iman. Gila memang Pertamina. Ratusan bahkan ribuan triliun uang negara jebol dimakan orang serakah dari kalangan internal maupun eksternal. Aparat penegak hukum ikut menikmati dana pengamanan. Nama-nama seperti Risa Khalid, Maya Kusmaya, Rifa Siahaan, hingga Boy Thohir, bahkan Erick Thohir disebut-sebut. Sebagian telah ditetapkan sebagai tersangka. Pertamina ternyata menjadi raja oplos dan raja tipu-tipu rakyat. Adakah uang itu mengalir hanya ke komisaris, direksi, atau menteri? Bagaimana dengan presiden? Diamnya adalah tanda dari kipas-kipas kekenyangan. Periksa Erick Thohir dan periksa Joko Widodo. Rakyat yakin mereka adalah bagian dari mafia jahat itu. Penghancur bangsa dan negara. Penjara terlalu ringan bagi para perampok berdasi itu. Hukum gantung sebagaimana bunyi pasal 11 KUHP lebih pas. Memang sulit menegakkan hukum di tengah kultur korup di seluruh lini. Polisi, jaksa, hakim tengah mengalami krisis moralitas. Teriakan pengadilan rakyat terus menggema. Artinya kepercayaan pada penegak hukum sangat rendah. Pengadilan rakyat berarti rakyat muak, rakyat marah, dan rakyat siap berontak. Sasaran bukan hanya pada rejim Joko Widodo, tapi pada pengekornya, yakni Prabowo Subianto. Dua alternatif perjuangan untuk mengubah kultur politik yang bobrok di seluruh lini, yaitu pertama, Reformasi 2 dengan mengulang peristiwa 1998 sebagai gerakan rakyat semesta atau people power. Rejim mapan Soeharto jatuh oleh mahasiswa dan komponen lainnya. KKN menjadi isu. Krisis ekonomi mendukung. Tindakan represif termasuk penculikan sia-sia. Langkah konstitusional berjalan. Wapres Habibie menggantikan Soeharto. Kedua, revolusi. Ini people power istimewa. Revolusi dapat dipicu oleh kondisi yang luar biasa seperti korupsi sangat dahsyat, nepotisme terang-terangan, utang luar negeri sangat tinggi, kedaulatan negara tergadaikan, kelompok kecil dominan menguasai pribumi, RRC mengendalikan negeri, hukum menjadi alat. Kasus-kasus tak tuntas bahkan ditutupi, DPR ikut mengkhianati rakyat, kesenjangan sosial tajam, atau pelanggaran HAM dibiarkan. Desakan agar Joko Widodo diadili tidak direspon Prabowo.
korupsi BUMN ribuan triliun, rekam jejak janji-janji yang tidak terbukti. Gibran Fufufafa terus bermain citra memuakan. Aparat dan pejabat jadi centeng konglomerat, mangkrak IKN memakan uang negara, penjajahan PIK 2 terus berlanjut, kasus KM50 menguap, penghalalan segala cara modus neo PKI dijalankan, seluruhnya akan memanaskan perlawanan bahkan pemberontakan. Mahasiswa, ulama, purnawirawan, emak-emak, dan elemen pergerakan lainnya yang pada awalnya dinilai kurang berdaya, kelak akan menemukan momentum perubahan. Jika rakyat sudah tertekan berat, maka jalan people power hanya dua, yaitu reformasi atau revolusi. Tanpa ada langkah awal proses peradilan Joko Widodo, kedua opsi ini akan dan sangat mungkin terjadi. Pilihan pahit tapi menyehatkan, reformasi atau revolusi.